Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salsabila, Muhammad Alfa Nugroho, Nuril Alfiyah, Muhammad Muizzuddin Mustafa, dan Anya Rahmania. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu hakikat penelitian tindakan kelas. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Apa sih itu penelitian tindakan kelas? Berikut ini adalah istilah bahasa Inggrisnya, yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Berikut ini adalah menurut para ahli, yaitu dari Kasiani dan Suyanto, bisa dilihat di PPT. Jadi dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan suatu kegiatan penelitian dengan mencermati atau mengamati kegiatan belajar yang diberikan. Tindakan itu secara sengaja dimunculkan oleh peneliti atau guru yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalahnya atau meningkatkan mutu di kelas tersebut. Oh ya, pertama kali penelitian tindakan kelas ini diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946 yang kemudian dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robin McTaggart, John Allen, dan Dave Darbut, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, untuk memecahkan permasalahan yang nyata yang terjadi dalam kelas tersebut dipahami langsung dalam interaksi antara guru atau peneliti dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Yang kedua, ada peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan. Hal itu mulai dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai alat training in service yang memperlengkap guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analitisnya, dan mempertinggi kesadaran dirinya. Lalu yang kelima ada sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat penelitian tindakan kelas. Manfaat itu ada 3. Yang pertama bagi siswa dan pembelajaran. Di sini dengan adanya PTK itu kesalahan dalam proses pembelajaran itu baik dari strategi, teknik, konsep pembelajaran itu cepat dianalisis, diperbaiki, dan didiagnosis oleh guru ataupun peneliti sehingga nantinya itu akan memperbaiki hasil dari peserta didik tersebut. Yang kedua, ada bagi guru. Guru memiliki kemampuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Guru dapat meningkatkan profesionalisme kinerjanya. Guru dapat merasa lebih percaya diri dalam mengajar. Yang ketiga ada bagi sekolah. Jika setiap sekolah itu memiliki guru yang selalu merefleksi ataupun melakukan PTK dalam pembelajarannya, maka sekolah tersebut akan sangat berkembang pesat sehingga akreditasinya akan naik. Kekurangan penelitian tindakan kelas. 1. Kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar peneliti pada pihak peneliti. Penelitian lazimnya dilakukan oleh peneliti seperti guru, kepala sekolah, pengelola, pengawas yang selalu peduli terhadap kekurangan yang ada pada situasi kerjanya dan bertindak memperbaikinya. Kedua, terbatasnya waktu melakukan peneliti. Penelitian tindakan kelas memerlukan komitmen peneliti untuk terlibat pada prosesnya, sehingga faktor waktu itu menjadi kendala besar. Ketiga, kelemahan tentang konsepsi kelompok. Kesuksesan proses kelompok sangat bergantung pada pemimpin kelompok yang demokratis, yaitu seseorang yang memungkinkan para anggota mengandalkan jalannya diskusi. Keempat, kesulitan mengajak orang untuk mengadakan perubahan.
Selanjutnya, kelebihan penelitian tindakan kelas. 1. Kerjasama dalam penelitian tindakan menimbulkan rasa memiliki. Sebab kerjasama memberikan kesempatan untuk menciptakan kelompok baru yang mendorong lahirnya rasa keterkaitan. Kedua, kerjasama dalam PTK mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Sebab dalam interaksi dengan orang lain, seorang akan menemukan bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketiga, kerjasama meningkatkan kemungkinan untuk berubah. Mencoba sesuatu yang baru selalu mendukung resiko, dan ketika kelompok menanggung resiko, maka resiko perorangan menjadi kecil. Keempat, kerjasama dalam penelitian meningkatkan kesepakatan. Peneliti tidak merasa memiliki semua fakta dan mengetahui semua jawaban. Peneliti mencoba mengumpulkan semua fakta dan secara cermat menilai dan menguraikan masalahnya. Baik, selanjutnya ada asas-asas penelitian tindakan kelas. Nah, asas penelitian tindakan kelas ini ada beberapa asas dalam proses pelaksanaannya, yaitu yang pertama ada asas reflektif. Melakukan refleksi adalah langkah utama dan pertama dalam menemukan berbagai kelemahan yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Misalnya dengan menelaah hasil observasi, hasil wawancara, dan mungkin menelaah hasil tes. Jadi asas reflektif ini adalah acuan yang digunakan oleh pengajar atau pendidik untuk menentukan berbagai kelemahan yang ada dan digunakan untuk merefleksi diri dari guru tersebut, seperti didapatkan dari hasil observasi ataupun wawancara ataupun melakukan dari hasil tes-tes yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada asas kolaboratif. Nah, asas kolaboratif ini minimal ada 3 kelompok penting dalam melakukan PTK, yakni guru itu sendiri yang melakukan tindakan, kemudian ada observer, yaitu orang yang bertindak sebagai pengamat untuk memberikan masukan pada guru selama tindakan dilakukan. Selanjutnya ada siswa sebagai kelompok belajar yang keberhasilan belajarnya menjadi tanggung jawab seorang guru. Jadi asas kolaboratif ini adalah di mana tindakan di kelas itu benar-benar harus dilakukan secara berkolaborasi ya, mulai dari guru tersebut, pengamat, dan juga siswa sebagai pelaku. Selanjutnya asas resiko. Asas resiko ini ada 3 poin ya. Yang pertama, resiko kegagalan tindakan yang dilakukannya. Kemudian adanya tuntutan melakukan tindakan tertentu dari berbagai pihak. Yang selanjutnya ada kejadian-kejadian dan perhitungan peneliti. Jadi asas resiko ini adalah sebuah penelitian kelas itu pasti memiliki resiko. Jadi para pendidik itu juga harus bisa mengamati resiko apa yang akan didapatkan dan juga tuntutan apa yang harus dilakukannya. Jadi jika sebuah penelitian tindakan kelas ini jika mendapatkan kegagalan, maka ya harus mengulangi laginya dan sebaliknya. Selanjutnya, laporan menyeluruh. Semua aspek yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah PTK perlu disusun dan dilaporkan secara utuh, sehingga membaca laporan dapat memahami secara utuh pula. Jadi maksudnya ini adalah jika sebuah penelitian tindakan kelas sudah dilaksanakan, maka tuh aspek yang terakhir ini adalah laporan secara menyeluruh. Bagaimana kegiatan sebelum penelitiannya, selama penelitian, dan sesudah penelitian itu dilaksanakan. Dan itu harus dilaporkan secara menyeluruh agar nanti bisa dijadikan sebagai acuan penelitian ke depannya dan juga sebagai pedoman juga. Perbandingan PTK dan non-PTK secara umum. Untuk PTK sendiri, aspek peneliti dari guru, rencana penelitian dilakukan oleh guru, munculnya permasalahan dirasakan oleh guru, ciri utamanya yaitu ada tindakan untuk perbaikan ulang, peran guru dan sebagai peneliti. Proses pengumpulan data oleh guru sendiri atau dapat dibantu dengan orang lain. Hasil penelitiannya berupa
langsung dapat dimanfaatkan oleh guru dan dirasakan oleh kelas. Sedangkan yang non-PTK, aspek peneliti dari orang luar, rencana penelitian oleh peneliti, munculnya permasalahan dirasakan oleh orang luar, ciri utamanya belum tentu ada tindakan perbaikan. Peran guru sebagai guru dan objek penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menjadi milik peneliti dan belum tentu dimanfaatkan oleh guru. Untuk perbedaan karakteristik PTK dan non-PTK. Penelitian tindak kelas, penelitinya dari guru, motivasi adanya tindakan, sumber masalah, diagnosis praktik, tujuan memperbaiki praktik atau memperbaiki kinerja, sampel, kasus khusus yang ada di dalam satu kelas atau di sekolah, penafsiran hasil, refleksi oleh praktisi yang membangun, tindakan untuk mengetahui serta memahami apa yang terjadi sebelumnya dan belum terjadi, dihasilkan, dan yang belum dihasilkan. Hasil akhirnya, siswa belajar lebih baik, proses, dan produk. Metodologinya longgar, tapi berusaha objektif, jujur, tidak memihak. Longgar, namun masih sesuai dengan sistematik, sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian, dan rencana yang telah dibuat. Untuk yang non-PTK, peneliti dari orang luar, motivasi, kebenaran, sumber masalah, induktif dan deduktif, masalah dari luar dan dari dalam. Tujuannya, verifikasi dan menemukan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan, bersifat pembenaran untuk mengembangkan pengetahuan. Sampel yang diambil adalah sampel yang representatif, sampel yang benar-benar mewakili populasi. Penafsiran hasil penelitian, mendeskripsikan, menyimpulkan, membentuk teori. Hasil akhirnya berupa pengetahuan, prosedur, teori, atau materi teruji. Metodologinya baku dengan objektivitas dan memihakkan yang terintegrasi. Validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas dalam penelitian tindakan kelas berbeda dengan validitas pada penelitian formal. Pada penelitian tindakan kelas, validitas itu adalah keajekan proses penelitian seperti yang disyaratkan dalam penelitian kualitatif. Kriteria validitas untuk penelitian kualitatif adalah makna langsung yang dibatasi oleh sudut pandang peneliti itu sendiri terhadap proses penelitian. Jenis-jenis validitas. Ada 5 jenis validitas yang dapat diterapkan untuk menentukan keajekan pelaksanaan tindakan. Yang pertama, validitas demokratik. Validitas demokratik adalah validitas yang berkenaan dengan keajekan peran yang diberikan setiap kelompok yang terlibat serta berbagai saran dan pertimbangan yang diberikan oleh kelompok yang terlibat tersebut berkaitan dengan perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Contohnya, salah satu syarat untuk timbul validitas demokratik adalah keterbukaan dari guru sebagai pelaksana penelitian tindakan kelas. Guru perlu mendorong agar setiap orang bicara mengemukakan pandangan dan penilaiannya secara bebas. Melalui keterbukaan dari setiap orang yang terlibat, kemungkinan keajekan proses penelitian akan terjamin. Yang kedua ada validitas hasil. Validitas hasil adalah validitas yang berkenaan dengan kepuasan semua pihak tentang hasil penelitian. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang membentuk siklus. Oleh karena itu, validitas hasil juga ditandai dengan munculnya masalah baru setelah terselesaikan sesuatu masalah yang menjadi fokus penelitian. Contohnya, penelitian tidak hanya tertuju pada penyelesaian masalah semata, melainkan juga kepada bagaimana penyusun kerangka pemikiran yang menyajikan masalah baru dan pertanyaan baru. Yang ketiga ada validitas proses. Validitas proses yaitu memeriksa kelainan proses yang dikembangkan dalam berbagai fase penelitian. Contohnya bagaimana masalah disusun dan bagaimana penyelesaiannya, triangulasi data atau sumber data dan metode tepat untuk validitas ini. Yang keempat ada validitas kalatilik.
yaitu sejauh mana penelitian berupaya mendorong partisipan, mengorientasikan, memfokuskan, dan memberi semangat untuk membuka diri terhadap transformasi misi mereka dalam menghadapi kenyataan, kondisi praktek mengajar mereka sehari-hari. Contohnya, pemahaman yang sesuai dengan kehidupan kelas pada saat belajar mengajar, dan cara mengelola perubahan di dalamnya, termasuk perubahan pemahaman guru dan murid-murid terhadap peran masing-masing dan tindakan yang diambil sebagai akibat dari perubahan ini. Yang kelima, validitas dialogik. Validitas dialog yaitu merujuk pada dialog yang dilakukan dengan teman sejawat, peneliti dalam menyusun dan mereview hasil penelitian beserta penafsirannya. Contohnya, review sejawat dengan penelitian tindakan kelas berarti dalam penelitian tindakan kelas berarti dialog dengan guru-guru lain. Bisa lewat seserahan atau dialog reflektif dan teman yang kritis atau pelaku penelitian tindakan kelas lainnya, yang semuanya dapat bertindak sebagai jaksa tanpa kompromi. Reliabilitas. Reliabilitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Reliabilitas artinya keajekan, maksudnya berkali-kali untuk mengukur hasilnya ajek tetap, atau paling sedikit berbeda amat sedikit. Bila berkali-kali untuk mengukur bedanya banyak, maka alat ukur tersebut tidak variabel. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat reliabilitas penelitian, peneliti menyajikan data asli yang sesuai dengan pengamatan lapangan. Data tersebut seperti observasi, wawancara, dan angket. Data yang sesuai penelitian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan sumber data, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data yang dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang kegiatan yang dilakukan orang lain, misalnya tentang kegiatan belajar mengajar guru. Yang kedua ada angket atau kuesioner. Angket adalah teknik pengumpulan data yang banyak kesamaannya dengan wawancara. Bedanya angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Angket merupakan sejumlah pertanyaan yang ditulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Yang ketiga ada pengamatan atau observasi. Pengamatan yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan objek langsung, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan teknik pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi ini banyak digunakan, baik dengan penelitian sejarah, deskriptif, maupun eksperimen, karena dengan pengamatan kemungkinan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat. Baiklah, itu tadi materi yang telah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di dalam grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.